Halo rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen, selamat datang di sesi telaah literatur kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang bisa dibilang sebagai pondasi utama bagi bisnis modern. Kita akan membahas analisis komprehensif mengenai strategi masuk ke pasar global, spesifiknya mengupas tuntas kerangka pengambilan keputusan dari Kotler dan Keller terkait ekspansi internasional. Gini, di era di mana batas negara itu rasanya makin pudar, memahami teori ini secara empiris bukan lagi sekedar pilihan ya, tapi benar-benar kebutuhan mutlak bagi para eksekutif dan pemikir strategis di luar sana. Oke, biar terstruktur, ini roadmap analisis kita. Pertama, keputusan awal masuk pasar global. Kedua, seleksi dan evaluasinya. Ketiga, dinamika di pasar berkembang. Keempat, strategi penetrasinya. Dan terakhir, pilihan mode masuknya. Kita akan melewati progresi logis ini seolah-olah Anda semua adalah Chief Marketing Officer yang baru saja mendapat mandat krusial untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Kita masuk ke bagian pertama, keputusan memasuki pasar global dengan menimbang faktor makronya. Secara teoretis, bermain di pasar domestik itu pastinya terasa jauh lebih aman dan nyaman kan? Tapi realitas empirisnya bicara lain, globalisasi itu kekuatan ekonomi yang nggak bisa dihindari. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan analitis yang lumayan esensial. Apa sih yang secara empiris benar-benar mendorong sebuah perusahaan sampai mereka rela menghadapi resiko internasionalisasi yang nggak main-main? Kenapa repot-repot keluar dari zona nyaman domestik? Coba kita pikirkan secara kritis sebentar, faktor penarik dan pendorong apa yang memaksa eksekutif mengambil lompatan strategis ini. Kalau kita bedah datanya, perusahaan itu ditarik ke luar negeri karena peluang strategis yang sangat jelas. Ada peluang profitabilitas yang jauh lebih baik, kebutuhan krusial akan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomi, dan urgensi untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar lokal saja. Ada juga motif defensif loh, kayak sengaja menyerang balik kompetitor global langsung di kandang mereka, atau sekedar ingin melayani pelanggan domestik mereka yang sering bepergian. Ini bukan teori kosong. Bukti faktualnya, aktivitas ekspor itu sekarang menyumbang sekitar 14% dari produk domestik bruto Amerika Serikat. Itu lebih dari 2 kali lipat angkanya kalau dibandingkan 4 dekade lalu. Coba kita lihat studi kasus yang menarik dari Sinabon. Keberhasilan mereka ini bukti nyata bagaimana globalisasi mendorong asimilasi budaya lintas batas. Awalnya mereka membuat inovasi produk yang khusus banget didesain untuk pasar Amerika Tengah dan Selatan. Ternyata produk yang sama mendapat penerimaan yang luar biasa antusias di Amerika Serikat, terutama karena populasi Hispanik yang besar di sana. Ini menunjukkan dengan jelas bagaimana ide dan produk bisa ditransfer menyeberangi batas wilayah dengan sangat efektif. Tapi tentu saja perusahaan hampir tidak pernah langsung terjun sepenuhnya ke operasi global. Kotler memetakan proses internasionalisasi ini dalam 4 tahap berurutan. Pertama, mereka biasanya tidak ada aktivitas ekspor reguler. Kedua, mulai ekspor lewat agen independen. Tahap ketiga, mereka mulai mendirikan anak perusahaan khusus penjualan di negara tersebut. Dan puncaknya, tahap keempat, barulah membangun fasilitas produksi di luar negeri. Poin pentingnya di sini, setiap kali mereka naik level, potensi pendapatannya memang melonjak drastis. Tapi ingat, paparan risiko finansialnya juga naik secara proporsional. Oke, kita masuk ke tahap kedua, seleksi dan evaluasi pasar. Begitu perusahaan memutuskan untuk ekspansi, mereka harus mulai berhitung. Evaluasi kelayakan wilayah secara terukur itu wajib, mulai dari lingkungan geografis, demografis, sampai iklim politik dan hukumnya. Nah, dalam proses menyeleksi negara ini, ada satu fenomena yang dalam literatur akademik disebut sebagai psychic proximity atau kedekatan psikis. Ini adalah kecenderungan kuat di mana perusahaan lebih memilih masuk ke negara yang bahasa, hukum, atau budayanya familiar. Misalnya, perusahaan Amerika Serikat yang secara historis lebih suka ekspansi ke Kanada atau Inggris. Tapi, rekan-rekan, hati-hati, mengandalkan kedekatan budaya semata bisa membuat analisis Anda menjadi superficial. Ujung-ujungnya, Anda malah melewatkan peluang pasar yang super menguntungkan di wilayah yang mungkin terlihat berbeda. Mau contoh perusahaan yang berani menyimpang dari bias kedekatan psikis tadi? Coba lihat Digicel. Perusahaan telekomunikasi ini justru dengan sengaja menargetkan negara-negara berkembang yang politiknya tidak stabil dan seringkali diabaikan oleh pemain raksasa lainnya. Strategi mereka sangat unik. Mereka mengejar 100% jangkauan populasi di area-area tersebut. Dengan memberikan akses komunikasi pertama bagi warga lokal di sana, Digicel berhasil menciptakan loyalitas pelanggan yang sangat militan. Dan loyalitas akar rumput inilah yang akhirnya berfungsi sebagai benteng untuk memitigasi resiko pasar yang tinggi tadi. Lanjut ke bagian ketiga, dinamika pasar berkembang.
Kalau kita membicarakan pemasaran global, kita wajib mengenali distingsi kritis antara pasar negara maju dan negara berkembang. Saat ini, kekuatan ekonomi global sangat dipengaruhi oleh negara-negara BRICS, Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan pastinya negara kita sendiri, Indonesia. Signifikansi demografis ini tidak bisa diremehkan. Bayangkan, 82% populasi dunia saat ini bermukim di pasar berkembang. 82%. Bahkan, proyeksinya menyebutkan bahwa 90% pertumbuhan populasi masa depan bakal terjadi tepat di wilayah-wilayah ini. Kebutuhan yang belum terpenuhi di sini adalah potensi yang luar biasa besar. Tidak heran jika pemimpin pasar global seperti Unilever atau Nestle sekarang secara strategis menggantungkan proyeksi pertumbuhan masa depan mereka di wilayah ini. Tapi awas, menembus pasar berkembang itu tidak cukup hanya dengan menurunkan harga. Butuh inovasi struktural. Kita kaji kasus Tata Nano di India. Secara teori, ini adalah strategi yang dirancang khusus untuk menargetkan konsumen di bottom of the pyramid atau dasar piramida ekonomi. Namun, meskipun potensi pasarnya masif secara empiris, Tata Nano menabrak tembok nyata terkait stigma merek. Konsumen berpenghasilan rendah pun ternyata ragu membeli mobil yang telanjur dicap sebagai produk murahan. Ini membuktikan bahwa strategi penetrasi di pasar berkembang menuntut eksekusi sosiologis yang sangat presisi. Sekarang kita bergeser ke tahap keempat, strategi penetrasi pasar, yang fokus pada waktu dan ruang lingkup. Secara spesifik, seberapa cepat dan seluas apa sumber daya harus digelontorkan oleh sebuah perusahaan multinasional saat masuk ke pasar yang baru? Di literatur, ada dua paradigma yang saling berhadapan. Pendekatan waterfall versus sprinkler. Waterfall atau air terjun merekomendasikan kita masuk ke negara secara berurutan. Ini bagus untuk mengkonservasi sumber daya dan menekan resiko. Sebaliknya, pendekatan sprinkler atau penyiram melibatkan entry ke banyak pasar secara serempak. Pendekatan sprinkler ini mutlak digunakan dalam lanskap kompetitif, di mana mengamankan first mover advantage atau keunggulan penggerak pertama adalah penentu antara mendominasi pasar atau mati perlahan. Menariknya, literatur akademik modern baru-baru ini mencatat sebuah anomali struktural yang disebut perusahaan born global. Perusahaan-perusahaan ini biasanya berbasis teknologi intensif yang sejak hari pertama beroperasi langsung menargetkan seluruh dunia. Karena teknologi memberikan mereka skalabilitas digital yang eksponensial, mereka bisa dengan mudah melompati model-model entry sekuensial tradisional yang memakan waktu lama. Tapi beda cerita untuk ekspansi fisik berskala masif. Mari kita telusuri strategi pionir KFC di Cina. Ini benar-benar merupakan masterclass operasional dalam melokalkan bauran pemasaran. Mereka tidak memaksakan standar Amerika, melainkan melakukan adaptasi menu secara ekstensif untuk menyajikan cita rasa lokal. Sambil melakukan itu, mereka juga harus super lihai bernavigasi menghadapi kompleksitas rantai pasokan lokal yang saat itu belum matang, ditambah dengan risiko regulasi yang sangat tinggi. Dan sampailah kita di tahap kelima dan terakhir, pemilihan mode masuk. Ini adalah area keputusan yang benar-benar kritis bagi para eksekutif untuk menentukan instrumen operasional dan kendaraan hukum mana yang paling optimal. Literatur menggarisbawahi 5 mode utama: ekspor tidak langsung, ekspor langsung, lisensi, usaha patungan atau joint ventures, dan investasi langsung. Ingat baik-baik prinsip teoretis inti dari spektrum ini. Setiap pergerakan mode dari nomor 1 ke nomor 5 merepresentasikan eskalasi yang signifikan dalam komitmen sumber daya. Risiko makin tinggi, level kendali makin besar, dan pastinya potensi pengembalian keuntungannya juga melonjak. Coba kita bedah perbedaan mendasar antara ekspor tidak langsung dan langsung. Ekspor tidak langsung menuntut investasi minimal dan risiko yang sangat tertekan karena kita mendelegasikan prosesnya ke perantara independen. Sebaliknya, ekspor langsung memaksa perusahaan menanggung investasi lebih besar demi kendali penuh dan imbal hasil yang lebih tinggi. Faktanya, perusahaan raksasa itu sering menggunakan manuver ekspor semata-mata sebagai instrumen pengujian empiris berskala rendah. Sebuah cara untuk mengetes ombak sebelum akhirnya berkomitmen membangun pabrik manufaktur di luar negeri. Model lain yang umum adalah lisensi dan waralaba. Best Western adalah contoh nyata dari model ini. Sang pemilik merek bertukar konsep bisnis mereka yang sudah matang dengan biaya atau royalti dari entitas asing. Mode ini sangat luar biasa efisien untuk ekspansi kilat. Tapi ada tapinya nih. Literatur secara ketat memperingatkan risiko bawaannya. Saat Anda mentransfer kekayaan intelektual, Anda pada dasarnya berpotensi mengedukasi mitra Anda. Sangat mungkin Anda malah menciptakan pesaing Anda sendiri di masa depan saat kontrak itu berakhir.
Jika kita membandingkan kontrol di model lisensi tadi dengan kompleksitas strategis tingkat tinggi dari joint ventures, kita melihat dikotomi yang menarik. Joint ventures seringkali didikte oleh keharusan politik atau regulasi pemerintah tuan rumah, bukan cuma preferensi pasar. Mode ini memaksa kita untuk berbagi kepemilikan. Akibatnya, ini membuka ruang yang sangat luas bagi terjadinya perselisihan dengan mitra lokal mengenai arah strategis operasional perusahaan. Sebagai penutup diskusi kita hari ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan provokatif untuk memicu pemikiran kritis level master Anda. Coba perhatikan. Saat ini kita menyaksikan banyak raksasa dari pasar berkembang, seperti Lenovo atau Tata, secara agresif mengakui sisi perusahaan-perusahaan mapan dari Barat. Nah, bagaimana realitas kontemporer ini membongkar model ekspansi global tradisional yang selama ini kita pelajari di buku teks? Silahkan direnungkan, implikasi akademis dan praktisnya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda hari ini.